Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Jaojah, mahasiswa PPG periode 1 tahun 2026, mahasiswa program pendidikan profesi guru LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001657 pada hari ini Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktek pembelajaran DMT Hikmatul Iman pada kelas 7 dengan materi pembelajaran yang akan saya ajarkan adalah sholat jamak, transformasi fikih tahun 2026. Demikian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum belajar, berdoa dulu untuk kelas. Siapkan. Siap, kelas dimulai. Siti Hamdiah, Abdul Razak, Rizka Amelia, Zahra Aulia, Wilda, Lutfi Hadi, Rizal, Muhammad Hasan, Jia, sakit apa? Sudah berapa hari? Seminggu. Udah nengok belum? Udah, kalau belum nengok kita doakan ya supaya sehat kembali dan aktivitas lagi ya, doakan ya. Yuk. Udah, sebelum ke materi Ibu akan ice breaking dulu ya. Tepuk semangat dan lindung. Tepuk semangat. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung.
ingin bertanya, pernahkah kalian bepergian jarak jauh? Pernah kalian sholat gak? Kenapa nggak sholat? Karena kan sholat itu wajib untuk orang muslim atau orang Islam. Posisinya. Baiklah anak-anak, materi hari ini kita akan membahas materi tentang sholat jamaah. Adapun materi sholat jamaah ini, tujuan pembelajarannya Ibu akan jelaskan. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sholat jamaah dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi sholat fardu yang boleh dijamaah. Yang ketiga, membedakan macam-macam sholat jamaah, jamak takdim dan jamak takhir. Yang keempat, menjelaskan sebab-sebab wujud syar'i diperbolehkannya sholat jamaah. Yang kelima, menguraikan syarat dan tata cara melaksanakan sholat jamaah dengan tepat. Baiklah anak-anak. Setelah ini, Ibu akan memutarkan video tentang sholat jamaah. Tolong diperhatikan ya. Setelah itu nanti sudah selesai video akan ada diskusi. Assalamualaikum. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar ya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sholat jamaah dan qashar. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah ada yang tahu apa itu sholat jamaah dan qashar? Dan apa saja sih ketentuannya? Oke, kalau begitu, mari kita simak video berikut ini dengan baik ya. Pernahkah adik-adik melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang cukup lama? Saat dalam perjalanan jauh, kita diperbolehkan untuk mengerjakan sholat jamaah dan qashar. Pengertian sholat jamaah dan sholat qashar. Sholat jamaah yaitu sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya yakni menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya pada satu waktu saja. Sholat yang boleh dijamaah yaitu yang pertama sholat zuhur dengan sholat asar, dan yang kedua sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi, semisal sholat asar dan sholat maghrib tidak boleh dijamak ya. Sedangkan sholat qashar ialah sholat fardu yang diringkas. Maksudnya ialah sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diqashar yaitu yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat asar, dan yang ketiga sholat isya. Dari Anas ia berkata, Rasulullah SAW apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincirnya matahari, maka beliau mentakhirkan sholat zuhur ke waktu sholat asar. Kemudian beliau keluar atau berhenti untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur dahulu. Kemudian baru beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa hukum sholat jamaah ialah boleh. Selanjutnya yaitu apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Dari ayat di atas dapat kita
kita ketahui bahwa hukum sholat qashar ialah sunnah ketika dalam kondisi darurat. Jadi, kapan sih sholat jamak dan qashar boleh dilakukan? Oke, sholat jamak boleh dilakukan apabila yang pertama ketika dalam perjalanan atau musafir, kemudian yang kedua yaitu ketika dalam keadaan darurat, misal terjadi hujan lebat, baiknya terbiasa jemaah di masjid atau ketika dalam keadaan sakit. Sedangkan sholat qashar diperbolehkan apabila yang pertama jarak yang ditempuh telah mencapai 81 km. Kemudian yang kedua mengetahui diperbolehkannya mengqashar sholat. Dan yang ketiga adalah bagian yang dilakukan tidak untuk tujuan maksiat. Macam-macam sholat jamak. Sholat jamak dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat jamak takdim, yaitu menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, menjamak sholat zuhur dan asar, maka dikerjakan di waktu zuhur. Yang kedua yaitu sholat jamak takhir, yaitu menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya pada waktu sholat yang kedua. Misalnya, menjamak sholat maghrib dan sholat isya, maka sholat dikerjakan pada waktu isya. Tahukah kamu jika kita bisa mengerjakan sholat jamak dan qashar secara bersamaan? Sholat jamak dan sholat qashar yang dikerjakan secara bersamaan disebut dengan sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu dengan jumlah rakaat yang diringkas. Misalnya, ketika kita menjamak qashar sholat maghrib dengan isya, maka menggabungkan dua sholat tersebut dalam satu waktu dan sholat isya dikerjakan sebanyak 2 rakaat saja. Praktik sholat jamak qashar. Cukup ya video ini. Baiklah anak-anak yang tadi dilihat, menyimak, udah pada paham? Baik. Setelah ini ibu akan memberikan pertanyaan. Mengapa Allah memberi kemudahan dalam melaksanakan sholat? Tolong siapa yang mau jawab? Coba. Untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan untuk memberatkan. Ya, bagus. Bagus jawabannya. Berikan aplaus. Baik, di sini ibu akan membagikan kelompok. Kelompoknya ada 4 ya. Tolong setelah ibu bagikan kelompok satu persatunya, tolong kalian masing-masing kelompok ya. Yang pertama Maida, Siti Hamdia, Abdul Rojak, Rijal, Majahat. Tolong dicari yang masing-masingnya. Kelompok 2 Wilda, Lutfi, Siska, Muhammad Hasan. Kelompok 3 Dori, Siti Hikmah, Ria, Nisa. Kelompok 4 Tilna, Lita, Kartasari, dan Julfa. Tolong yuk. Baik, udah sesuai belum kelompoknya masing-masing? Baik, ibu akan membagikan buku paket dan soal LKPD. Di dalam LKPD itu ada masing-masing pertanyaan, tapi di dalam kelompok itu soalnya itu beda-beda ya. Ibu akan membagikan. Silakan dikerjakan.
Bu. Oh, baik, kalau itu Ibu mau memeriksa kelompok yang lain ya. Silakan dilanjutin. Sudah belum jawabannya itu? Sudah bagus. Kalau itu Ibu akan memeriksa kelompok selanjutnya ya. Suara. Sudah ketemu belum jawabannya? Udah, Bu. Udah, itu bagus. Nanti sebentar lagi Ibu akan memeriksa kelompok selanjutnya. Lanjut ya. Ini kelompok 4 sudah ada belum jawabannya? Udah. Bagus. Sudah, kalau itu ya, lanjutin lagi. Ya, Bu. Diskusinya udah selesai belum? Udah. Baik, kelompok mana yang udah siap mempresentasikan ke depan? Kami Bu dari kelompok 1. Udah, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun hasil diskusi untuk materi pengertian sholat jamak akan dibacakan teman saya Dia. Salat jamak adalah menggabungkan dua salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu sholat karena adanya unsur syariah, alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Salat fardu yang boleh dijamak adalah sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat subuh tidak boleh dijamak. Untuk materi hukum sholat jamak akan dibacakan oleh teman saya Jaya. Hukum sholat jamak adalah boleh mubah apabila terdapat ujar syar'i seperti berpergian jauh, sakit, hujan lebat, keadaan darurat. Saat jamak tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Barangkali di antara teman-teman kelompok lain ada yang belum paham atau mau bertanya, kami membuka satu sesi pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan sholat jamaah dan ada berapa jenisnya. Kelompok lain ada yang mau bertanya lagi? Kami dari kelompok 3, berapakah jarak minimal yang ditempuh seseorang yang salatnya boleh dijamak? Ada lagi tidak yang mau bertanya? Izin bertanya dari kelompok 4, salat fardu apakah yang boleh dijamak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami mohon untuk waktu sebentar untuk mencari jawaban. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan sholat jamak dan ada berapa jenisnya. Akan dijawab oleh teman saya Rijal. Salat yang menggabungkan dua salat fardu dan dikerjakan dalam satu salat. Adapun jenis salat fardu yang bisa dijamak yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Untuk jawaban kelompok 3, yaitu tentang berapakah jarak minimal yang ditempuh seseorang yang sholatnya boleh dijamak, akan dijawab oleh teman saya Rizal. Jarak minimal salat jamak adalah 80 sampai 84 km sesuai. Untuk pertanyaan kelompok 4, yaitu tentang sholat fardu apakah yang boleh dijamak. Sholat fardu yang
dengan sholat isya. Itulah presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu akan memberikan tambahan hasil sholat jamaah. Yang pertama yaitu hukum sholat jamaah. Hukum sholat jamaah adalah boleh atau mubah apabila terdapat uzur syar'i seperti bepergian, sakit, hujan lebat, keadaan darurat. Sholat jamaah tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. Setelah itu macam-macam sholat jamaah. Yang pertama, jamak takdim. Jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Yang kedua, sholat maghrib dan bisa dikerjakan pada waktu maghrib. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu dan dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Terus contohnya, anak kesimpulannya itu sholat jamak itu adalah menggabungkan dua sholat. Hukum sholat jamak itu adalah macam-macam sholat jamak itu adalah jamak takdim dan jamak takhir. Baiklah, ibu akan mengukur kemampuan kalian. Ibu akan memberikan soal flash test. Ibu kasih waktu 5 menit. Tolong dibaca dan dipahami.
belajar udah selesai